Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, sehat, sehingga bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Baik teman-teman, untuk perkuliahan hari ini, kita akan membahas mengenai akuntansi agribisnis. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu akuntansi dan prinsip-prinsip dasar dari akuntansi. Akuntansi agribisnis terdiri dari dua kata, yaitu akuntansi dan agribisnis. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, mencatat, penggolongan, peringkasan, serta penyajian atau laporan dari banyaknya transaksi keuangan, serta penafsiran hasilnya guna pengambilan keputusan. Sedangkan untuk agribisnis sendiri adalah suatu aktivitas bisnis berbasis pertanian beserta faktor-faktor pendukungnya. Nah, faktor-faktor pendukungnya ini adalah meliputi faktor hulu, yaitu aspek pengadaan sarana produksi pertanian atau biasa disingkat dengan saprotan. Kemudian ada faktor hilir, yaitu aspek pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian. Dan yang terakhir adalah kelembagaan penunjang, yaitu aspek perbankan, serta koperasi pertanian dan kelembagaan jasa-jasa pertanian lainnya. Baik, dalam penerapannya sendiri, agribisnis ini terbagi menjadi 4 subsistem ya teman-teman. Yakni ada subsistem agribisnis hulu, atau biasa disebut dengan upstream agribisnis. Kemudian ada subsistem usaha tani, atau di sini bisa disebut dengan on-farm agribisnis. Dan yang ketiga adalah subsistem agribisnis hilir atau biasa disebut dengan downstream agribisnis, dan yang terakhir adalah subsistem jasa layanan pendukung ya teman-teman. Subsistem agribisnis hulu atau biasa disebut dengan upstream agribisnis itu adalah kegiatan usaha yang menghasilkan dan memperdagangkan sarana produksi pertanian primer seperti industri pupuk, obat-obatan, benih atau bibit, serta alat dan mesin pertanian. Contohnya di sini adalah industri pembibitan tumbuhan dan hewan. Kemudian ada industri agrokimia atau biasanya meliputi pupuk ya teman-teman, pupuk, pestisida, dan obat-obatan. Serta ada industri agrootomotif. Nah, agrootomotif di sini biasanya lebih kepada mesin dan peralatan pertanian. Selanjutnya ada subsistem usaha tani atau biasa disebut dengan on-farm agribisnis. Subsistem ini merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Nah, bisnis yang termasuk ke dalam subsistem usaha tani adalah yang bergerak di bidang tanaman pangan, kemudian perkebunan, ada tanaman hortikultura, ada tanaman obat-obatan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Nah, contoh dari usaha tani sendiri ini adalah usaha tanaman pangan, baik itu padi, kemudian jagung, dan lain sebagainya. Kemudian ada perkebunan sayuran, serta di sini ada tanaman obat-obatan. Kemudian ada subsistem agribisnis hilir atau biasa disebut dengan downstream agribisnis. Dalam subsistem ini, kegiatan usaha yang mengolah hasil pertanian primer ya, diolah menjadi produk olahan. Nah, hal ini meliputi produk yang siap dimasak atau untuk digunakan. Nah, selain itu juga
bisa jadi produk ini siap dikonsumsi ya teman-teman, serta ada kegiatan perdagangannya di pasar domestik dan internasional. Nah, contohnya apa di dalam subsistem ini? Contoh di sini adalah produk makanan dan minuman. Kemudian ada industri serat alam, kemudian juga ada industri agrowisata. Dan yang terakhir adalah subsistem jasa layanan pendukung. Nah, subsistem jasa layanan pendukung ini adalah subsistem yang menyediakan jasa bagi kegiatan agribisnis, seperti lembaga keuangan dan pembiayaan, serta ada transportasi, penyuluhan, dan layanan informasi agribisnis. Selain itu juga dalam jasa layanan pendukung ini juga meliputi penelitian dan pengembangan dari subsistem agribisnis. Kemudian juga ada kebijakan pemerintah serta asuransi agribisnis. Nah, contohnya di sini adalah pendistribusian barang, promosi produk, dan informasi pasar. Oke, baik teman-teman. Dari penjabaran tadi, ada akuntansi dan agribisnis. Jadi, akuntansi agribisnis ini adalah suatu aktivitas di mana suatu aktivitas pencatatan transaksi dalam perusahaan agribisnis, ya teman-teman. Nah, aktivitas akuntansi pada agribisnis ini sendiri itu meliputi pembuatan jurnal, kemudian ada posting, kemudian ada neraca saldo, ya. Neraca saldo yang belum disesuaikan. Kemudian ada penyesuaian, kemudian ada neraca lajur, serta laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan nanti di sini ada bagian penutup. Kemudian laporan keuangan ini merupakan hasil dari aktivitas akuntansi yang harus dianalisis untuk dihasilkan sebuah sistem informasi akuntansi agribisnis untuk perusahaan agar dia bisa mengambil keputusan mengenai aktivitas yang ada di perusahaan. Nah, dalam proses aktivitas di akuntansi agribisnis, kita juga harus mengenal jenis akun yang digunakan pada akuntansi. Nah, akun apa saja yang digunakan pada akuntansi agribisnis ini? Yang pertama adalah ada pembelian, kemudian ada penjualan, ada persediaan, serta ada harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini biasanya adalah harga dasar yang bisa digunakan untuk suatu perusahaan itu menjual produknya. Nah, kemudian ada yang kelima adalah potongan tunai, kemudian ada potongan pembelian dan potongan penjualan, serta ada retur penjualan dan pembelian. Nah, retur ini adalah berarti pengembalian ya teman-teman. Retur itu adalah pengembalian barang jika tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli ataupun penjual. Dan yang terakhir adalah biaya pemasaran. Nah, biasanya teman-teman untuk akuntansi sendiri biasanya hasil akhir dari sebuah akuntansi ini adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri ini untuk menghasilkan suatu sistem informasi, maka dia akan dianalisis. Nah, analisis laporan keuangan ini bisa berupa analisis likuiditas, kemudian ada analisis solvabilitas, kemudian juga ada analisis rentabilitas. Nah, apa yang dimaksud dengan analisis likuiditas? Analisis likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek, ya. Sedangkan analisis solvabilitas
ini biasanya digunakan untuk menilai penggunaan pinjaman untuk pembelajaran perusahaan. Dan yang terakhir adalah analisis rentabilitas. Nah, analisis ini biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa efisienkah modal yang digunakan perusahaan untuk aktivitas. Baik, mungkin cukup untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akhiri perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.